Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faizalia dengan NIM 12300210111 ingin menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem integumen. Seluruh tubuh manusia bagian terluar terbungkus oleh suatu sistem yang disebut sebagai sistem integumen. Integumen tersendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Sistem integumen pada manusia tersendiri terdiri dari kulit, kuku, rambut, dan kelenjar. Dan sistem integumen mampu memperbaiki diri sendiri atau yang dikenal dengan self-repairing. Dan sistem integumen ini merupakan mekanisme pertahanan tubuh pertama, yaitu pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari sistem integumen, yaitu kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Yang pertama ada kulit. Di kulit ada bagian-bagian yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, yang ketiga ada subcutaneous layer atau hipodermis. Ya, epidermis. Di epidermis sendiri ada beberapa bagian lagi, yaitu ada stratum corneum, yang kedua ada stratum lucidum, yang ketiga ada stratum glannosum, yang keempat ada stratum spinosum, dan yang kelima ada stratum basal. Yang pertama, stratum corneum. Stratum corneum ini ada di lapisan kulit paling luar. Yang pertama, stratum corneum. Stratum corneum adalah lapisan kulit yang paling luar dan terdiri atas beberapa lapis sel gepeng yang mati. Stratum corneum tidak berinti seperti yang lainnya, yang di bawahnya ini tidak berinti, dan protoplasmanya berubah menjadi keratin. Stratum corneum terdiri dari 12-30 sel keratin. Stratum lucidium. Stratum ini terdapat di bawah lapisan korneum. Di bagian ini. Lapisan ini adalah lapisan sel terang, jernih, dan bila terlihat berupa lapisan tipis yang homogen. Inti dan batas sel tak terlihat. Lapisan gepeng dan tanpa inti. Protoplasmanya berubah menjadi protein atau elerdin. Hanya terdapat pada kulit tebal dan biasanya itu di telapak tangan dan kaki. Yang ketiga, ada stratum granulosum. Terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng dan terdapat graini atau lapisan bulir. Yang seperti ini, yang berwarna merah ini, dan sitoplasmanya berbutir kasar atau yang disebut dengan keratohyalin. Dan ini biasanya terdapat pada telapak kaki dan tangan juga. Selanjutnya ada stratum spinosum. Stratum spinosum ini tersusun dari 5-8 lapisan. Dan terdapat sel Langerhans. Stratum spinosum ini memproduksi keratin. Keratin ini adalah protein yang tidak larut air dan menjaga kelembapan kulit. Yang terakhir ada stratum basalis. Lapisan ini adalah lapisan paling dalam dan selnya berbentuk kuboid atau silindris. Stratum basalis ini terdiri dari sel melanin yang mengandung pigmen dan mengadakan mitosis yang berfungsi sebagai reproduktif. Selanjutnya ada sel-sel di bagian epidermis. Yang pertama ada melanosit,
yaitu sel yang menghasilkan melanin, melalui proses melanogenesis. Melanosit ini merupakan sel-sel khusus epidermis yang terutama terlibat dalam produksi pigmen melanin yang mewarnai kulit dan rambut. Yang kedua ada sel Langerhans, yaitu sel yang merupakan makrofag, turunan sumsum tulang belak. Sumsum tulang yang merangsang sel limfosit T, mengikat, mengolah, dan merepresentasikan antigen kepada sel limfosit T. Radiasi ultraviolet dapat merusak sel Langerhans, mengurangi kemampuannya mencegah kanker. Yang ketiga ada sel Merkel, yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. Yang keempat ada keratinosit, lapisan eksternal kulit tersusun atas keratinosit atau zat tanduk, dan lapisan ini akan berganti setiap 3 sampai 4 minggu sekali. Di lapisan kedua ada dermis. Dermis sendiri berisi 3 jenis jaringan. Yang pertama ada kolagen dan serat elastis, yang kedua ada otot, dan yang ketiga ada saraf. Yang kedua di dermis itu ada sensoris apparatus. Sensoris apparatus itu sendiri ada sentuhan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Yang ketiga di dermis mendapat suplai darah dan saraf. Yang keempat, dermis terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah stratum papillae yang menonjol ke epidermis. Yang kedua ada stratum retikuler, jaringan ikat, folikel rambut, dan pembuluh darah. Yang terakhir di lapisan kulit ada hipodermis. Hipodermis merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar yang berisi sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak ini disebut panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, ada pembuluh darah, dan getah bening. Selanjutnya, sistem integumen adalah rambut. Di rambut ada medula yang merupakan bagian tengah rambut, terdiri dari sel-sel yang mengalami keratinisasi. Sel-selnya terpisah satu sama lain, dan di antara sel-sel kadang terdapat udara atau cairan. Bagian ini tak terdapat pada rambut tipis atau halus. Yang kedua ada korteks. Korteks rambut merupakan bagian terbesar dari rambut. Terdiri dari sel-sel berbentuk runcing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen. Yang ketiga ada kutikula. Kutikula merupakan membran tipis, terdiri dari sel-sel pipih atau gepeng yang mengalami keratinisasi, transparan, secara mikroskopis, tersusun seperti genting, terdiri dari 1-3 lapis sel yang sebagian mengalami keratinisasi. Yang keempat ada folikel rambut. Folikel rambut seperti rongga berbentuk tabung yang melampirkan akar rambut dan memberikan nutrisi pada rambut. Folikel rambut terdiri dari komponen dermis dan epidermis. Pada dasarnya, folikel rambut bagian dermis terlihat menonjol, disebut papila, yang terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, dan sel-sel saraf. Bagian luar papila diliputi sel-sel epitel yang disebut germinal matrik, dan ujung folikel rambut tampak membesar. Sel-sel germinal matrik atau puncak papila berproliferisasi membentuk rambut yang dapat tumbuh terus. Fase pertumbuhan rambut ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase pertumbuhan atau anagen. Fase ini adalah sel-sel ketika sel-sel matriks melalui mitosis membentuk sel-sel baru, mendorong sel-sel lebih tua ke atas. Aktivitas ini lamanya
2-6 tahun. Yang kedua ada fase peralihan atau katagen. Fase ini dimulai dari penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut. Bagian tengah akar rambut menyempit dan bagian bawahnya melebar dan mengalami pertandukan sehingga terbentuk gada atau klub yang berlangsung selama 2-3 minggu. Yang ketiga ada fase istirahat atau telogen. Fase ini berlangsung kurang lebih 4 bulan. Rambut akan mengalami kerontokan 50-100 lembar rambut rontok dalam tiap harinya. Faktor pendukung terjadinya kerontokan rambut jika terjadi trauma, stres, dan sebagainya. Kelenjar rambut. Kelenjar rambut atau kelenjar sebasea merupakan kelenjar holokrin yang terdapat di seluruh bagian kulit yang berambut. Hampir semua kelenjar sebasea bermuara ke dalam folikel rambut, kecuali yang terdapat pada puting susu, kelopak mata, glans penis, klitoris, dan labium minus. Kelenjar sebasea yang berhubungan dengan folikel rambut biasanya terdapat pada sisi yang sama dengan otot penegak rambut. Di bagian ini ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat dibagi menjadi dua, yaitu ada kelenjar ekrin. Yang kedua ada kelenjar apokrin. Kelenjar keringat ekrin mensekresi cairan jernih. Kelenjar keringat ini terdapat di seluruh kulit mulai dari telapak tangan, telapak kaki, dan sampai ke kulit kepala. Bentuk kelenjar keringat ekrin ini langsing, bergulung-gulung, dan salurannya bermuara langsung pada permukaan kulit yang tidak ada rambutnya. Kelenjar keringat apokrin yang hanya terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur atau anogenital menghasilkan cairan yang agak kental, berwarna keputih-putihan, serta berbau khas pada setiap orang. Kelenjar apokrin mulai aktif setelah usia akil balik dan aktivitas kelenjar ini dipengaruhi oleh hormon. Terakhir, ada organ sistem integumen yaitu kuku. Kuku tumbuh dari sel mirip gel rambut lembut yang mati mengeras dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Secara kimia, kuku sama dengan rambut yang antara lain terbentuk dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Bagian kuku terdiri dari satu matriks. Kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Yang kedua ada dinding kuku atau nail wall, merupakan lipatan-lipatan kuku yang menutupi bagian pinggir dan atas. Yang ketiga ada nail bed atau dasar kuku, merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Yang keempat ada alur kuku atau disebut nail groove, merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Yang kelima adalah akar kuku atau nail root yang merupakan bagian proksimal kuku. Yang keenam ada nail plate atau lempeng kuku yang merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku atau nail wall. Yang ketujuh ada nalula, merupakan bagian lempeng kuku berwarna putih berada di dekat akar kuku atau nail root, berbentuk bulan sabit, sering tertutup oleh kulit. Yang kedelapan ada eponychium atau cuticula yang merupakan dinding kuku bagian proksima, kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku yang disebut nail plate. Yang kesembilan, yang terakhir ada hyponychium, merupakan dasar kuku, kulit ari di bawah kuku yang bebas atau free edge menebal. Ini adalah struktur kuku yang dari penjelasan saya sebelumnya. Di sini ada lunula, ada nail plate, ada nail bed, dan ada yang lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.